Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus menyatakan suatu ungkapan yang sungguh indah dalam tindakan manusia, yaitu mengasihi. Awalnya ahli Taurat bertanya mengenai hukum yang paling utama dan terbesar, itu hukum apa? Dan Yesus menjawab, karena Tuhan itu setia, maka manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Inilah yang diungkapkan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah ungkapan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan manusia. Jadi lengkap di sini. Ada yang ke atas, yaitu kepada Tuhan, dan menyamping, yaitu kepada manusia. Ada vertikal dan ada horizontal. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa kasih kepada Tuhan dan kepada sesama itu menunjukkan suatu kesempurnaan. Hal yang sempurna yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu juga diwujud nyatakan dalam tindakan, di mana kita mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama manusia. Kasih yang kita ungkapkan kepada Tuhan dan sesama itu ditanamkan oleh Tuhan, yaitu melalui dalam penciptaan, di mana Tuhan mengatakan bahwa apa yang diciptakan itu sungguh baik. Berarti dalam diri manusia itu ada kasih yang sudah ditanamkan, dan manusia seharusnya itu mengembangkan kasih itu. Maka kedatangan Yesus untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika ia disalib, maka tanda salib adalah merupakan tanda yang justru menguatkan, yang justru menghidupkan. Karena setelah tanda salib atau salib Kristus, ada kebangkitan. Kebangkitan itulah yang menyempurnakan. Kebangkitan itulah yang menyatakan suatu kasih, karena Allah lebih dulu mengasihi manusia, sehingga apa yang kita lakukan, kasih yang kita lakukan, itu adalah suatu kehendak kebaikan dari Allah yang ditanamkan dalam diri manusia, dan manusia perlu mengembangkannya untuk kasih kepada yang lain. Maka ketika melakukan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, berarti itu mengikis suatu kemunafikan, di mana terkadang hanya berdoa tetapi melupakan sesama. Terkadang hanya mengucapkan doa yang sungguh indah, tetapi realitasnya tidak membantu sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali diingatkan akan suatu kepenuhan
di mana tanda salib atau kasih kepada Tuhan dan sesama itu merupakan suatu tanda yang menyatukan dunia ini. Dunia ini ada relasinya dengan kita, di mana ketika kita mencintai Tuhan dan sesama, itu diwujud nyatakan dalam kasih juga terhadap dunia ini. Sebagai contoh, ketika ada suatu tradisi di mana saya juga menyaksikan tradisi itu, ketika setelah panen dan memanen hasilnya, maka ungkapan syukur itu ditujukan kepada Tuhan dengan cara mengungkapkan syukur melalui doa, entah misa syukur, dan juga mengajak orang-orang di sekitar untuk menikmati hasil panen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ungkapan seperti itu ingin menyatukan bahwa cinta kepada Tuhan dan sesama itu adalah suatu cinta kepada alam semesta, di mana ada hubungan antara vertikal dan horizontal, yaitu kepada Tuhan dan sesama itu menunjukkan suatu kasih yang meluas kepada seluruh dunia. Ketika kita membantu orang yang satu, lalu orang lain membantu yang lain, begitu seterusnya, itu meluas, maka kasihnya memenuhi dunia ini. Ketika kasih itu dinyatakan, maka semesta alam ini akan menjadi seimbang. Karena apa? Ketika kita memelihara dunia ini, memelihara lingkungan sekitar, juga memelihara segala bentuk kehidupan, ini menandakan suatu hubungan bahwa kita sebagai manusia juga merawat, yaitu ciptaan Tuhan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini mengingatkan kita akan suatu pertobatan, bahwa Tuhan telah menciptakan kita seturut dengan kehendak-Nya dan dunia ini, maka kita sebagai manusia wajib untuk memelihara. Ketika ada kerusakan, berarti itu adalah perlunya pertobatan dalam diri kita yang harus kita wujud nyatakan dalam memelihara lingkungan. Ini merupakan kondisi yang saat ini kita hadapi, di mana kita harus memperhatikan lingkungan sebagai wujud nyata akan relasi kita antara diri kita dengan Tuhan dan sesama, terlebih juga semesta alam. Seperti yang Paus Fransiskus katakan mengenai lingkungan, kita harus memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga diingatkan di mana Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Melalui bacaan pertama, kita mendengarkan bahwa Tuhan seperti embun karena mereka bertobat. Diharapkan mereka bertobat untuk juga mendapatkan rahmat dari kasih Tuhan, yaitu berupa pertobatan. Karena pertobatan itu membuat embun itu atau harapan baru, seperti pagi yang datang, seperti Tuhan yang juga mengasihi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka kita sebagai umat yang beriman perlu mengasihinya dengan cara tindakan praktis yang kita nyatakan dalam hidup sehari-hari untuk membantu sesama kita. Semoga kita semua sebagai umat beriman selalu diteguhkan dalam usaha untuk mewartakan kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.